Saat dia kencang, tiba-tiba dikagetkan di tengah-tengah jembatan. Ini ada nenek-nenek ngesot. Ini sedang menyeberang jembatan. Bu Andi langsung rencet. Nenek tersebut ini tiba-tiba menampakkan mukanya. Kamu akan celaka. Bu Andi kaget. Loh, siapa ini? Siapa ini? Bu Andi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket. Nah, buat teman-teman kemarin yang baru gabung gitu kan ya, Mas ceritanya menarik, akan tetapi ini kebanyakan boom-boomnya. Nah, inilah karakter di channel saya gitu. Nggak mungkin saya ini bakalan ganti boom ini menjadi ya akhirnya ding 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 gitu. Nanti dikira saya ini jualan bakso gitu kan. Jadi tetap saya menggunakan boom boom boom. Oke, mana yang setuju boom silakan monggo absen. Boom, monggo silakan absen. Mas diganti atau enggak? Nih dikasih tahu gitu ya di kolom komentar. Mas ganti mas. Mas jangan mas. Nah dikasih kolom komentar gitu. Mau diganti nggak? Masa iya mau diganti? Ding 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 ding. Ya kayak abang tukang bakso ya kan? Nggak pas. Gitu jadi memang. Oke, pastikan semuanya udah absen. Saya mau ucapkan banyak terima kasih sekali karena semakin banyak hari ini, semakin banyak penonton, semakin banyak yang saya kenal gitu kan ya. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Nah, di cerita kali ini adalah part 2-nya. Part 2-nya di mana cerita sebelumnya di part pertama ini berjudul Balas Dendam Vina. Di mana di part pertama saat itu Pak Bandi nggak ada yang bisa menyembuhkan kesurupannya. Dia yang benar-benar memakan waktu yang sangat panjang. Ditangani banyak orang pinter, dukun segala macam gak mempan, hingga pada akhirnya ketemu dengan pejalan kaki, bisa dikatakan pejalan kaki musyafir gitu, yang bernama Pak Asnal. Barulah bisa teratasi dan Pak Bandi bisa menceritakan apa yang ia alami. Nah, buat teman-teman biar gak bingung di ceritanya, alangkah baiknya nonton di part 1 dulu, baru ke part 2 gitu. Nah, ini part 2-nya. Pak Bandi ini kesurupan nenek-nenek. Pak Bandi ini sering sekali mengalami kesurupan yang gak wajar. Karena ketika dia mengalami kesurupan, dia ini dibawa ke jalan raya dan hampir nyaris meninggal. Karena apa? Di jalan raya ini kan banyak yang namanya kendaraan segala macam. Sering sekali Pak Bandi ini mau tergilas truk. Nah, ketika sudah sadar, Pak Bandi mengatakan, iya memang ada nenek-nenek yang selalu menghantui aku. Dan siapa nenek-nenek tersebut? Di part 2 ini akan kita ceritakan kelanjutan dari perjalanannya Pak Bandi. Nah, sebelum saya masuk ke cerita, ini kemarin ada yang komenan nih, Mas, memanfaatkan momennya Vina ya Mas, terus dibikin judul seperti itu. Enggak, jadi gini, pengirim cerita minta disamarkan. Dan ketika kita berembuk, kebetulan ternyata sebelum ada cerita Vina yang sedang viral, ini ada sebuah kejadian juga gitu. Terus dari pengirim cerita, Mas disamarin Mas. Ketika saya mendengarkan cerita ini gitu, loh kok ini mirip Vina ceritanya, kok mirip Vina yang lagi viral. Oke, makanya disamarkan dan menjadi nama Vina gitu. Makanya saya buat judul gitu, Balas Dendam Vina. Nah, mudah-mudahan di cerita ini dan di cerita Vina itu bisa membuat jerah orang-orang yang seenak hati, geng-geng motor yang memang dia ini ingin berbuat jahat atau apa, ini akhirnya bisa jerah gitu. Saya berharap di cerita Vina yang saya bawakan dan cerita Vina yang lagi tayang sekarang di bioskop-bioskop, Vina yang lagi booming, mudah-mudahan bisa membuat jerah orang-orang yang bandel, orang-orang yang nakal, berbuat seenak hati sampai yang bener-bener kejahatan itu bagi mereka ini yang udah biasa banget gitu. Jadi mudah-mudahan kapok gitu ya. Oke? Kalian penasaran sebenarnya nenek-nenek itu siapa dan kenapa bisa menghantui Pak Bandi seperti apa? Kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya.
Nah, oke, kita lanjut di mana Pak Bandi ini sudah menceritakan semuanya. Flashback pun selesai kan? Flashback selesai di part 1. Pak Bandi udah menceritakan semuanya. Akan tetapi siapa nih nenek yang terus-menerus meneror Pak Bandi? Sampai Pak Bandi ini kebingungan. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Asnal sebagai pejalan kaki yang dia ini numpang istirahat segala macam di depan rumah Pak Bandi akhirnya ngomong, berarti sudah ketemu jawabannya Pak. Alangkah baiknya sampean datang ke sana. Nah, Bu Yayu pun ngomong, iya Pak, daripada Bapak ini kambuh lagi. Pak, yang ada perekonomian kita ini hancur loh Pak. Bapak selalu percaya sama Gatot. Yo memang Gatot baik Pak. Sebagai adik Bapak dia ini patuh. Akan tetapi kalau perekonomian kita ini yang jalanin Gatot terus, yo ibu ini yang pertama nggak tega, yang kedua ibu juga nggak bisa ngontrol Pak. Udahlah Pak, ibu pengen Bapak sembuh, nggak apa-apa, minta maaf nanti ibu juga ikut Pak. Yo Bu, Bapak itu bingung Bu, dari dulu nggak bisa cerita, baru sekarang loh Bu bisa cerita. Pak Asnal ini sebenarnya siapa? Bapak tak perlu tahu saya, yang jelas saya ini, yang jenenge musafir Pak, saya berjalan kaki. Tak perlu tahu saya Pak. Saya kebetulan istirahat di depan rumah Bapak. Nah, tadi anak Bapak ini teriak-teriak. Nah, kebetulan istri sampean ini pas lagi ngobrol dengan saya. Saya ikut masuk dan melihat kondisi sampean Pak. Nah, saran saya alangkah baiknya biar ini semua cepat teratasi, sampean datang lagi ke sana. Nanti akan saya bantu untuk bicara. Iya Pak, saya mau Pak. Nah, pada sore harinya, ini kurang lebih 2 jam kemudian, setelah Pak Bandi udah ngerasa enak buat ngobrol, tahu kronologi yang ia rasakan segala macam, akhirnya menuju ke tempat di mana jembatan itu dijaga para pemuda, di mana Pak Bandi pernah mengalami teror di jembatan itu. Yang Pak Bandi ini melihat nenek-nenek, dihadang nenek-nenek tua. Datanglah mereka ke sana. Sesampainya di jembatan itu, memang masih ada beberapa penjaga. Ada anak muda, ada bapak-bapak segala macam. Nah, pada saat itu Pak Bandi ini langsung menunjukkan kepada Pak Asnal, Pak, itu Pak mereka Pak. Nah, para pemuda dan bapak-bapak yang ada di situ, ini mereka juga bingung kedatangan Pak Bandi datang ke situ. Mereka udah lupa. Dan pemuda-pemuda yang baru di situ, mereka juga nggak ngerti karena yang tahu ini bapak-bapak. Karena ini kan Pak Bandi pernah kejadian seperti itu berapa tahun yang lalu, gitu kan. Pada saat itu Pak Asnal langsung ngasih tahu ke Pak Bandi, Pak, Bapak langsung minta maaf aja nggak apa-apa. Pak Bandi yang udah bisa jalan, Pak Bandi yang udah normal, Pak Bandi langsung meminta maaf ke mereka. Pak, maafin saya, Mas, maafin saya, Mas, maafin saya. Mereka ini pada bingung karena udah lupa sama Pak Bandi. Kejadian udah lama juga, ya kan? Mereka ini udah pada lupa. Bapak ini siapa ya? Kok tiba-tiba datang ke sini minta maaf? Kami sedang jaga jalan ini. Iya Pak, yang jelas saya minta maaf. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya pernah berbuat kurang ajar di sini. Yang mana Pak? Kami juga bingung malah Pak. Mereka pada seperti itu. Dan kakek-kakek itu, ya kan, yang beberapa tahun lalu ini jaga di situ juga udah nggak ada nih. Di situ nggak ada. Nah akhirnya Pak Bandi menjelaskan, Bapak-bapak, mas-mas semuanya, entah dulu kalian yang jaga di sini atau mungkin orang lain yang mungkin memang sudah ditugaskan jaga di sini, saya datang ke sini, saya mau meminta maaf. Meminta maaf apa Pak? Kami bingung Pak. Iya, saya mengaku saya berbuat salah. Yang pertama, saya kurang ajar di sini. Saya kurang ajar lewat daerah ini dan saya ini kayak meremehkan orang-orang yang jaga di sini. Setelah itu saya ini berhenti di tengah-tengah jembatan, saya keluar, bahkan saya sampai mengeluarkan kelamin saya. Saya kencing menghadap ke orang-orang yang jaga di sini. Oh, saya pernah dengar cerita itu. Ada yang ngomong seperti itu. Oh iya. Wah itu udah lama itu kejadian. Oh jadi bapak, sempat geram. Mereka ini sempat geram. Oh jadi bapak dulu. Iya, makanya saya minta maaf. Pak Asnal ini langsung menenangkan. Sabar Pak. Jadi kedatangan Pak Bandi ke sini mau minta maaf. Karena apa? Beliau ini
setelah kejadian kurang ajar di sini, dia ini diteror oleh nenek-nenek. Hah? Diteror nenek-nenek? Jangan-jangan? Lah iya, jangan-jangan sama kayak orang-orang yang pernah berbuat jahat di sini. Nah, Pak Bandi juga ikut kaget. Loh, emang kenapa sih sebenarnya? Dan saya juga nggak ngerti. Sebenarnya ini dijaga kenapa? Karena jalanan sekarang udah bener. Ini dijaga kenapa? Nah, ada yang di situ memang dituakan gitu kan, seorang bapak-bapak. Ini seumuran Pak Bandi juga. Ini mengatakan, jadi gini, untuk jalan ini kenapa dijaga? Sering terjadi kecelakaan. Nah, memang wujud penampakannya ini nenek-nenek. Sering sekali mengganggu. Untuk lebih jelasnya, kalau memang sampean mau tahu ceritanya, yang tahu ceritanya ini adalah Mbah Rustam. Sekarang orangnya udah tua. Dulu jaga di sini juga. Kalau sampean mau tahu sejarah dari jalanan ini, dari jembatan sampai tikungan tajam, ini sampean ngomong sendiri sama Mbah Rustam. Cerita sendiri. Nah, setelah mendapatkan informasi, kakek-kakek yang dulu pernah dijumpai oleh Bandi, pernah diremehkan oleh Bandi, ya kan, kakek-kakek yang di situ jaga gitu kan ya. Ini namanya Mbah Rustam, untungnya masih hidup. Pada akhirnya orang-orang di situ ya kan ini memaafkan karena satu mereka udah mulai lupa gitu kan. Hanya orang-orang tua berarti yang masih ingat gitu. Dan anak-anak muda di situ yang baru jaga juga nggak ngerti. Hanya menunjukkan kalau mau tahu ceritanya tentang jembatan ini tanya sama Mbah Rustam. Yang jelas alasan dari mereka jaga di situ sering terjadi kecelakaan ketika ada orang ini berbuat sesuka hati, ngebut lah, tidak permisi segala macam. Ini pasti ada sesuatu hal yang akan menimpanya gitu. Hingga pada akhirnya Pak Bandi, Pak Asnal dan istrinya Pak Bandi ini minta diantar ke tempatnya Mbah Rustam. Mbah Rustam udah tua, udah berapa tahun yang lalu kejadiannya ya kan. Nah, datanglah ke tempat Mbah Rustam. Pada saat itu Mbah Rustam ini sedang santai sama cucu-cucunya segala macam. Nah, Pak Bandi ini datang ke situ diantar warga. Oh, Mbah, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sopo yo? Siapa ya? Perkenalkan Mbah, saya Bandi, saya mau minta maaf datang ke sini Mbah. Mbah Rustam bingung, tiba-tiba tangannya dicium. Mbah Rustam bingung. Sedang di teras tiba-tiba kok ada orang seperti ini. Siapa? Bingung Mbah Rustam. Lu gosek. Ono apa iki? Ono apa war? Nah, ada beberapa warga yang nganter nih kan. Kita sebut saja namanya Warsito gitu kan. Nah, ini Mbah Rustam ini menanyakan, ono apa war iki? Ono tamu sopo? Aku gak ngerti. Mbah, katanya mau cerita sendiri sama Mbah. Nah, akhirnya Pak Bandi cerita. Jadi gini Mbah, dulu saya pernah berbuat kurang ajar sama Mbah dan para warga sini. Saat itu saya memang nggak ngerti saya ini khilaf atau memang saya memang orang yang arogan ya Mbah. Iyo, ada apa? Kamu pernah berbuat di warga sini apa? Bukan itu Mbah. Jadi berapa tahun yang lalu saya lewat jembatan. Saat itu saya meremehkan orang-orang yang jaga di situ. Saya pikir pungli liar, bener-bener saya nggak menghormati. Setelah itu saya turun dari mobil. Saya sempat Mbah yang namanya memamerkan alat kelamin saya mengencingi jalanan dengan menghadap ke orang-orang yang jaga di situ Mbah. Iya, aku ingat. Saat itu aku di situ. Saya di situ. Saya ada di situ. Apa kamu orangnya? Iya Mbah. Saya orangnya Mbah. Saya Mbah, berapa tahun yang lalu saya pernah berbuat kurang ajar Mbah. Lah terus piye? Mau gimana? Kamu mau apa? Mbah, justru saya ini datang ke sini karena saya bersyukur Mbah. Saya sudah sembuh. Saya bersyukur Mbah. Karena setelah saya berbuat jahat di situ Mbah, di jembatan itu, saya hidup ini diteror nenek-nenek terus Mbah. Nyari saya ini meninggal Mbah. Saya kesurupan terus dan selalu dibawa ke tengah jalan Mbah. Sering sekali saya mau terlindas truk Mbah. Itulah kenapa jembatan itu dijaga. Iya Mbah, saya datang ke sini saya mau minta maaf. Iya, saya masih ingat. Karena hanya satu-satunya orang yang berani kurang ajar, yang terlalu kelewatan itu hanya kamu. Saya ada di situ pada waktu itu. Kamu memamerkan alat vitalmu. Anak-anak muda pada saat itu saya larang. Padahal mereka pengen menghabisi kamu.
Ya Mbah, saya minta maaf Mbah. Saya benar-benar salah. Datang saya ke sini, memang saya mau minta maaf. Saya ngerasa bersalah Mbah. Dan saya ini diteror nenek-nenek terus-menerus Mbah. Sebenarnya nenek-nenek itu siapa dan saya harus bagaimana Mbah agar saya ini hidup ini nggak diteror makhluk itu Mbah. Dia ini ngesot, dia ini datang, dia ini nyeret saya dibawa ke jalanan. Saya berkali-kali mau terlindas. Saya capek Mbah. Dan ketika saya sadar saya mau cerita ke istri, saya nggak bisa. Saya mau cerita ke siapa, saya nggak bisa. Sebenarnya ada apa Mbah? Nah pada saat itu Mbah Rustam ngomong, ada sejarah di situ. Ada sebuah cerita. Dan memang setelah banyak korban berjatuhan di jembatan itu, saya ngomong sama para pemuda agar terus-menerus menjaga jembatan itu. Niat hati bukan pemuda-pemuda itu mencari uang. Itu juga seikhlasnya. Ketika para pejalan melewati jembatan itu, ngasih syukur nggak ngasih, kami pun tidak akan meminta. Dan jembatan itu menyimpan cerita yang sangat kelam sekali. Terus saya harus gimana Mbah? Terus nenek yang meneror saya ini siapa Mbah? Ini cerita sudah sangat lama sekali. Pada saat itu saya juga masih muda. Akhirnya Mbah Rustam pun bercerita, ini kenapa di jembatan itu kok bisa angker. Sampai-sampai Pak Bandi ini kesurupan. Salah satu dari berapa puluh korban. Ini Pak Bandi ini yang menurut penuturan warga, hanya Pak Bandi lah yang mengalami teror bertahun-tahun. Akan tetapi ada juga yang meninggal secara langsung. Ada juga. Cuma kenapa nih Pak Bandi kok sampai bertahun-tahun segala macam gitu kan? Kenapa hanya Pak Bandi? Mungkin apa gara-gara dia memamerkan maafnya alat vital atau segala macam di situ, mencingi jembatan itu segala macam. Mungkin bisa terjadi seperti itu gitu kan. Nah, pada akhirnya Mbah Rustam cerita sejarah dari jembatan itu. Seperti apa ceritanya? Mbah Rustam pun akhirnya menceritakan pelan-pelan karena memang sudah tua dan beliau mulai mengingat. Ceritanya dimulai di sini. Nih balik lagi nih flashback zaman dulunya, sejarah dari jembatan itu. Jadi di zaman dulunya ya, ini jembatan tersebut memang sudah buat lewatan orang-orang, pengendara-pengendara segala macem gitu kan. Akan tetapi belum diaspal, hanya masih menggunakan bambu-bambu dan kayu-kayu. Walaupun itu jembatan panjang, ini memang sering yang namanya di situ para warga ini membetulkan terus-menerus. Kenapa jembatan tersebut ini selalu dibangun, selalu dibetulin segala macam? Karena itu satu-satunya akses untuk bertemu dengan kampung lain gitu. Akses untuk menuju ke kampung lain, kampung seberang gitu. Nah, pada zaman dulu hiduplah seorang nenek dan cucunya gitu, yang tidak jauh juga dari jembatan tersebut. Kita sebut saja Nenek Harmanti. Hidup dengan cucunya, kita sebut saja Vina. Karena di sini cerita si Vina yang lagi viral ini hampir sama dari pengirim cerita ini ngomong, Mas, namanya disamarin aja Mas. Namanya yang lagi viral karena ceritanya hampir sama. Kita menyebutnya Vina. Mereka tinggal di gubuk kecil agak jauh dari pemukiman warga. Nah, Mbah Harmanti sendiri orang yang karakternya ini dia lebih senang menyendiri gitu. Hidup dengan cucunya Vina tadi. Nah, kedua orang tua Vina ini sudah lama meninggal. Ada sebuah permasalahan, akan tetapi nggak tahu di sini tidak diceritakan. Yang jelas Mbah Harmanti ini kayak punya sesuatu hal yang daripada mengingat masa lalu lebih baik tinggal di situ gitu. Dan memang itu tanah dari desa. Dia bikin gubuk kecil-kecilan dan dari warga tersebut tidak mempermasalahkan kalau Mbah Harmanti tinggal di situ. Dibuatkan gubuk segala macam, mereka tinggal berdua. Nah, Mbah Harmanti di setiap harinya ini mencari kayu bakar. Nanti diikat dan dijual. Dibantu oleh cucunya. Pada saat itu yang namanya Vina ini masih muda.
Vina ini tidak sekolah, hanya lulusan SD. Mungkin dulu-dulunya ada permasalahan di keluarganya atau apa segala macam yang membuat Mbah Harmanti ini mengajak Vina untuk hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Akan tetapi memang orang tua Vina udah pada meninggal pada akhirnya, gitu kan. Nah, kita kembali ke Mbah Harmanti. Mbah Harmanti ini setiap hari nyari kayu bakar dibantu sama Vina. Jalan ke hutan, nyari kayu bakar yang kering-kering dikumpulkan, pelan-pelan dibersihkan, diikat jadi satu. Setelah itu nanti dibawa ke jalan raya, nunggu kendaraan-kendaraan yang arah ke pasar atau dititipkan ke orang-orang yang memang mereka ini bisa menjual kayu-kayu bakar tersebut. Setiap hari ketika Mbah Harmanti dan Vina ini jalan ke hutan atau apa segala macam, ini kadang-kadang ketemu dengan warga, kan, melewati ladang sawah gitu kan. Ini ketemu dengan warga-warga. Warga-warga pun sering mengingatkan ke Mbah Harmanti, Mbah ini sama cucunya ini kan tinggal jauh dari warga. Kalau bisa gabung aja sih Mbah, minta sama desa, nanti kami juga akan membantu ngomong Mbah. Mbah ini cucunya ini perempuan Mbah, takutnya nanti kenapa-napa. Warga sering bicara seperti itu, memberi saran. Akan tetapi Mbah Harmanti bilang, kami nyaman di gubuk kami. Tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa, kami nyaman di situ kok. Mbah Harmanti berkali-kali diingetin warga, ini nggak mau. Dia nyaman yang memang dia hidup sendiri tanpa kiri kanan ada warga. Walaupun memang tidak terlalu jauh sebenarnya gitu kan. Akan tetapi ada sawah, ada kebun gitu kan. Yang dimana gubuk Mbah Harmanti ini terlihat sendiri gitu. Ketemulah sama warga. Dan warga ini memang mereka ini kalau ada makanan atau apa segala macam dibagikan ke Mbah Harmanti. Vina ini tidak melanjutkan sekolah, ini membantu Mbah Harmanti setiap hari. Nah, pada suatu ketika Mbah Harmanti ini jatuh sakit. Ini yang membuat Vina ini nyari kayu bakar sendiri. Mbah Harmanti sudah mengingatkan, besok aja bareng Mbah, bareng Mbah. Tapi di sini Vina nggak mau, nggak tega. Ini kalau nggak jual kayu bakar mau dapat uang dari mana, mau makannya gimana? Vina memutuskan untuk tetap mencari kayu bakar dari jam 10 pagi kurang lebihnya. Nah, Mbah Harmanti ini nyari kesana kemari. Ini cucu saya kenapa belum pulang? Nyari ke kampung-kampung, tanya sama tetangga. Kamu lihat gak si Vina kemana? Gak lihat Mbah. Tanya lagi. Dek, aku takok. Aku melu teko. Vina onora, kamu lihat Vina gak? Enggak Mbah. Tanya terus menerus. Pak RT, aku tanya lihat Vina gak? Gak ada yang tahu Vina kemana. Ini sudah sampai sore pada akhirnya. Mbah Harmanti kepikiran, ini cucuku kemana? Mbah Harmanti ini masuk ke dalam bibir-bibir hutan. Siapa tahu ya kan tersesat atau apa. Dipanggil si Vina. Vina, kok gak pulang? Udah sore. Dalam keadaan sakit loh. Karena gak kayak biasa-biasanya mereka ini yang biasa nyari berdua. Ini si Vina ini nyari sendirian, nyari kayu bakar sendirian. Vina, nyari terus menerus. Hingga pada akhirnya ini sudah mau menjelang maghrib. Mbah Harmanti ini kayak udah putus asa. Apa jangan-jangan udah pulang yo? Ya wes lah, tak pulang aja. Akan tetapi Mbah Harmanti ini lewatnya jalan raya, nggak lewat perkampungan. Siapa tahu lewat jalan raya ada. Pada saat Mbah Harmanti nyari, tiba-tiba Mbah Harmanti mendengar suara teriakan minta tolong. Tolong. Mbah Harmanti langsung bergegas. Vina, nyari. Dia jalan kaki, dia nyari terus menerus mencari sumber suara Vina ini di mana. Dan ternyata pada saat udah mulai deket, Mbah Harmanti mendengar suara jeritan Vina ini berasal dari jembatan. Vina. Nah, saat itu Mbah Harmanti mendekat. Ternyata pada saat itu udah menjelang maghrib, gak ada orang, warga khususnya gitu ya. Vina ini sedang digerayangi 4 orang laki-laki. Vina, jangan kurang ajar sama cucuku. Vina ini sedang digerayangi di situ. Sedang digerayangi, sedang dicium-cium, sedang dipeluk-peluk segala macam. Wah, tindakan yang bener-bener udah kelewat batas. 2 dari 4 orang ini
melihat ada Mbah Harmanti mendekat karena nggak kenal gitu kan ya. Ini langsung ngomong, nenek, kamu tahu apa kamu? Nggak usah ikut campur kamu, nek. Nggak usah ikut campur urusan kami. Itu cucu saya. Kalian mau apa itu saya? Pergi dari sini, pergi dari sini. Nek, nggak usah ikut campur. Saat itu Mbah Harmanti mendekat, yang ada karena di situ ada kayu-kayu yang Vina ini bawa, ya. Ini ditarik, diambil salah satunya. Serah, Mbah Harmanti mendekat, ini malah dipukul. Buak-buak, Mbah Harmanti terjatuh. Teriak-teriak, tolong. Akan tetapi karena ini sudah menjelang maghrib, gak ada orang yang lihat. Sedih sekali. Tolong. Sementara Vina ini dianiaya. Karena takut warga datang, ya kan? Ini mereka bilang, udah, naikin motor aja udah. Ini anak ini naikin motor aja udah, sikat di sana. Saat Vina ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, bajunya udah pada sobek, Vina ini dipaksa naik di situ. Naik di motor, dibonceng 3, Vina ditaruh di tengah. Nah, satu motornya lagi yang ada di belakang. Ini saat Mbah Harmanti ini mau memegang Vina, mau mencoba untuk menolong Vina, justru malah kaki Mbah Harmanti ini dilindas oleh motor. Dilindas oleh 2 orang yang menggunakan motor. Kakinya Mbah Harmanti dilindas. Wah, tolong. Udah babak belur Mbah Harmanti, udah dipukuli menggunakan balok. Dan Vina pun dibawa kabur, nggak tahu perginya kemana. Mbah Harmanti pun pada akhirnya pingsan. Singkat cerita, ternyata pada malam itu, ya, pada malam itu sampai pagi nggak ada orang lewat. Karena memang di jalan itu sepi. Paginya, ini sudah mulai mau masuk jam 6 pagi, orang udah sholat gitu kan, udah sholat subuh. Mereka ini mau ke ladang, mau ke sawah gitu kan ya. Ini melihat Mbah Harmanti, dia ini pingsan di tengah-tengah jembatan. Itu siapa? Kok ada orang pingsan? Ada beberapa orang yang mereka ini mau ke sawah melihat Mbah Harmanti tergeletak di situ. Mbah Harmanti, lah kok kakinya kayak gini? Nah, akhirnya manggil warga yang lain. Dibawalah ke warga gitu kan. Dibawalah ke salah satu rumah warga. Berkerumun orang-orang. Mbah Harmanti dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri, kakinya patah, terlindas motor. Memang disengaja, ini dilindasnya ini sengaja. Boom. Singkat cerita nih, ya kan? Ini berapa jam kemudian barulah Mbah Harmanti ini mengeluarkan suara. Vina, kamu di mana, nak? Vina. Mbah Harmanti udah sadar. Nah, di situ ada Mbah Rustam ini yang cerita itu. Saat itu Mbah Rustam masih muda, gitu kan? Mbah Rustam melihat kejadian itu. Setelah itu Mbah Harmanti ini sadar, ya kan? Ini teriak-teriak, Vina, tolongin Vina, dibawa kabur sama preman-preman, sama anak-anak jalanan. Vina diambil kabur. Boom. Jadi warga tahu akhirnya. Loh, kapan Mbak? Semalam. Ya ampun, ini kakiku kenapa? Karena Mbah Harmanti sadar melihat kakinya ini sudah parah. Dijelaskan sama warga gitu kan ya. Ini terlindas seperti ini Mbah, sepertinya. Mbah Harmanti pun menceritakan, iya, kaki saya terlindas, menceritakan semuanya. Nah, pada saat itu sebagian warga langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Dilaporkan, siapa tahu ada pertolongan gitu loh. Siapa tahu ada pertolongan dan Vina ditemukan. Akan tetapi tak kunjung ditemukan si Vina ini. Padahal setiap ada orang lewat jalan kaki atau apa, Mbah Harmanti selalu menanyakan, kowe weruh Vina pora? Kamu lihat Vina nggak, cucu saya? Nggak lihat Mbah. Nanti kalau ada orang lagi, dia tanya lagi. Mbah Harmanti ini disuruh tinggal di gubuk, nggak mau. Dia memilih untuk tinggal di jembatan itu, sembari nunggu orang-orang lewat. Ditanyakan terus menerus. Dan ketika kalau ada orang lewat di situ tidak sopan, Mbah Harmanti ini sudah mempersiapkan balok, mempersiapkan alat pukul, kayu untuk memukul orang-orang yang di situ lewat kurang ajar. Mbah Rustam dan warga akhirnya tahu ceritanya. Kalau Vina di situ diperkosa dan dibawa pergi dan gak ketemu Vina ini ada di mana. Makanya sebelum ada Vina yang sekarang lagi viral, ini ternyata ada mengirimkan cerita, Mas, ini sebenarnya ada juga Mas. Karena memang di sini pengirim cerita meminta untuk disamarkan, saya ganti menjadi Vina atas persetujuan bersama gitu. Nah, berjalannya waktu, nenek Vina Harmanti
Disuruh pulang ini nggak mau, tetap di jembatan. Dia mengatakan, saya mau nunggu cucu saya mau menunggu cucu saya. Sering sekali warga memaksakan tetapi nggak mau. Dia tetap di jembatan, mau hujan mau apa, dia tetap di jembatan. Sampai-sampai beberapa orang ini membuatkan di pinggir jembatan, nggak di tengah-tengah jalan loh ya, ini di pinggiran, ini membuatkan kayak penutup agar tidak kehujanan. Tapi di situ Mbah Harmanti ini sudah kayak kejiwaannya ini benar-benar kena gitu, psikisnya ini udah kena. Cucuku kok nggak ketemu-ketemu, di mana cucuku terus-menerus. Dan setiap ada pengendara yang di situ kurang sopan, kurang santun atau apa, Mbah Harmanti tidak segan-segan untuk membuat dia ini celaka. Entah itu melempar kayu, entah itu apa, karena apa? Mengingat kejadian cucunya ini benar-benar dilecehkan di jembatan itu. Pak Rustam jadi tahu, beberapa warga jadi tahu. Warga ini sering ngasih makan ke situ, warga sering ngasih makan ke situ. Dan ternyata ini berjalannya waktu berapa tahun kemudian Vina juga tidak ditemukan. Mbah Harmanti juga malah jadi kayak orang gila. Dia ngesot kemana-mana, balik lagi ke jembatan itu, ngesot lagi kemana-mana, balik lagi ke jembatan itu. Ini gak usah jauh-jauh karena di daerah saya sendiri ada orang tua yang dimana dia ini hidupnya setiap malam dia ini ngesot kemana-mana. Dan sekarang udah meninggal gitu. Orang tersebut sudah meninggal. Ada sebuah sejarah sebelumnya gitu, dan saya kurang begitu paham. Intinya pada saat itu saya melihat, saya pikir ada hantu gitu di tengah jalan. Ternyata di kampung saya ini ada orang seperti itu, akan tetapi udah meninggal gitu. Kita lanjut nih. Mbah Harmanti semenjak Vina ini tidak pernah ditemukan, Mbah Harmanti ini terus-menerus mencelakai pengendara-pengendara. Padahal udah ditegur nih sama warga, Mbah Harmanti jangan seperti itu Mbah, nanti ada orang celaka. Kalau tiba-tiba Mbah Harmanti ngasih bambu, ngasih apa segala macem. Hingga pada akhirnya jembatan itu direnovasi. Saat direnovasi pun Mbah Harmanti nggak mau pindah. Sampai dibujuk segala macam. Akhirnya disuruh di pinggir dulu. Jembatan ini mau dibikin. Renovasi jembatan. Sampai Mbah Harmanti semakin menua. Menunggu cucunya yang tak kunjung pulang. Hingga pada akhirnya. Ini pas pagi-pagi. Warga ini sudah mulai beraktivitas. Dikagetkan, wah ada mayat di sungai, ada mayat di sungai, ada mayat di sungai. Ternyata Mbah Harmanti mengakhiri hidupnya. Entah mungkin lompat atau apa. Yang jelas Mbah Harmanti ini meninggal di atas batu. Kepala Mbah Harmanti ini pecah, terbentur batu besar. Oh ya Mbah Harmanti, iya orang gila itu ya orang. Ada juga yang sudah mengatakan Mbah Harmanti gila karena nggak tahu di mana Vina berada, dicari-cari nggak ada. Menurut penuturan warga nih ya, mengira-mengira atau apa segala macam. Wah jangan-jangan Vina udah dibunuh, jangan-jangan Vina udah dibuang, jangan-jangan Vina udah dibuang di jurang atau apa. Karena nggak ada di mana Vina berada, nggak tahu kabarnya. Dan para pelaku pun ini juga nggak ditemukan, nggak ngerti ini yang lakukan siapa. Keterangan ini hanya didapat dari Mbah Harmanti. Nah, singkat cerita nih. Nah, sepeninggalannya Mbah Harmanti, ya kan? Ini setelah Mbah Harmanti meninggal, jembatan itu jadi angker. Jadi angker. Banyak pengendara yang niatnya dia ketakutan, dia pengen cepet, justru malah ini katanya menurut penuturan warga sering ditampakkan munculnya Mbah Harmanti. Ini munculnya Mbah Harmanti ini secara tiba-tiba yang mengakibatkan banyak para pengendara ini oleng di situ. Gak bisa menguasai kendaraannya dan pada akhirnya tabrakan sama kendaraan yang ada di depan. Tak hanya itu, ada lagi nih para warga yang memanfaatkan tempat angker itu, ini meminta nomor, meminta togel ke situ. Dan ada 2 orang yang biasa datang ke situ. Selang berapa hari orang tersebut ini meninggal. Ada 2 orang, ini yang meninggal 1. Yang 1 ngasih keterangan. Semalam muncul, ada Mbah Harmanti. Ketika kita nanya nomor, tiba-tiba muncul. Karena ketakutan, yang 1 ini dibuang ke sungai. Yang 1 lari. Berjalan terus menerus, Mbah Harmanti ini gentayangan sampai pada akhirnya Pak Bandi yang kena imbasnya juga karena Pak Bandi di situ ini semena-mena dia kencing sambil memamerkan alat vitalnya di situ dan di situ meremehkan warga yang jaga di jalanan. Flashback pun selesai. Balik lagi Mas April. Mbah Rustam pun menceritakan semuanya seperti itu. Ada cerita di situ. Dan sampai sekarang nggak tahu apakah Vina ini masih hidup atau tidak. Saya nggak ngerti.
Aku nggak ngerti. Nggak tahu nih Vina masih hidup atau nggak ngerti. Yang jelas di sini Mbak Harmanti ini gentayangan. Makanya di sini Mbak Rustam akhirnya mengadakan sebuah penjagaan. Gitu, sebuah penjagaan, dikasih kotak juga seikhlasnya. Karena memang penjagaannya ini kan sampai malam. Ketika orang lewat atau apa, bertujuan agar berhati-hati menuju jembatan itu dan tikungan. Karena rata-rata sering terjadi kecelakaan. Sering sekali. Mbak Rustam menjelaskan seperti itu ke Pak Bandi. Pak Bandi pun meminta maaf atas perbuatannya. Saya minta maaf, Mbak. Saya minta maaf selama ini benar-benar saya ini jadi orang ini sombong. Saya ini gak pernah mendengarkan kata-kata orang. Yang saya percaya hanya diri saya sendiri mampu. Seperti itu terus, Mbak. Saya minta maaf, Mbak. Alangkah baiknya kamu ke makamnya Mbak Harmanti. Minta maaf. Mbak Harmanti itu didoakan. Iya, Mbak. Boleh saya tahu, Mbak, di mana, Mbak, tempatnya? Hingga pada akhirnya Pak Bandi, Pak Asnal dan istrinya Pak Bandi ini diantar ke makamnya Mbak Harmanti. Karena memang dimakamkan bareng dengan warga setempat di pemakaman umum di situ. Pas di makamnya Mbak Harmanti, Pak Bandi ini minta maaf. Pak Bandi minta maaf, Pak Bandi mendoakan segala macam. Setelah dari makam, Pak Bandi pun minta maaf dan pamitan pulang. Sesampainya di rumah, Pak Asnal bilang, sebelum saya melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya diadakan pengajian, santunan, dan merubah sikap, Pak. Sampean harus merubah sikap, gak boleh sombong nanti. Iya, Pak, maafin saya, Pak. Itu dari diri sampean kok, Pak. Setelah itu, Pak Asnal akhirnya berpamitan dan melanjutkan perjalanannya. Bu Yayu juga sudah memberi bekal segala macam. Hingga pada akhirnya setelah sudah ada acara selamatan, terus di situ ada acara santunan, ini benar-benar Pak Bandi merubah sikap segala macam, akhirnya aman. Sudah tidak ada lagi yang namanya Pak Bandi dibawa ke jalanan gitu ya. Terus dia ini ngamuk-ngamuk, kesurupan segala macam, sudah tidak ada lagi. Dan pada akhirnya aman. Gitu. Dan ketika Pak Bandi lewat di situ, Pak Bandi selalu berhenti. Bukan lagi Pak Bandi ini pelan-pelan, enggak, malah berhenti. Membelikan rokok kepada para pemuda yang di situ jaga, tegur sapa di situ. Pak Bandi ini takut. Nah, di sisi lain nih, ketika ada pengendara-pengendara yang masih setiap malam dia membuat kerusuhan atau memang ngebut atau memang nggak sopan di situ, ini rata-rata sampai sekarang ini masih dibuat celaka. Entah dibikin gimana. Seperti itu. Nah, ini di sini ada edukasi kan, bahwa ketika kita di tempat baru atau kita di tempat yang kita belum kenal, ternyata di situ ada sejarah kelam atau mungkin di situ hal mistisnya besar. Ya kan, ini dimanapun kita berada, alangkah baiknya kita berdoa, meminta perlindungan sama Tuhan. Gitu, permisi lah. Gitu, permisi di situ agar kita ini aman dimanapun kita berada. Nggak usah sama hal-hal yang seperti itu ya kan. Ini kadang-kadang ada tongkrongan, mungkin ada ibu-ibu sedang duduk-duduk atau anak-anak muda sedang duduk atau bapak-bapak sedang duduk. Ini alangkah baiknya kita tegur sapa. Nuwun sewu, Pak. Permisi, Pak. Numpang lewat, Pak. Maaf, Pak. Seperti itu gitu loh. Karena ternyata ini banyak tempat yang kita tidak ketahui. Di situ ini banyak sejarah yang sangat mengerikan gitu. Alangkah baiknya ya kita ini waspada gitu, karena mereka ada di antara kita. Dan cerita pun selesai gitu. Dan di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Cerita ini benar-benar membawa pesan kita kalau di jalan ini jangan semena-mena. Dan saya juga ikut prihatin, saya ikut bela sungkawa, saya ikut berduka cita mengenai kasusnya Mbak Vina yang kemarin itu tahun 2016. Semoga Mbak Vina ini tenang di sana dan para pelaku segera ditemukan, karena saya melihat di beberapa kabar yang ada di media sosial gitu kan ya. Ini ada beberapa orang yang belum ditemukan. Mudah-mudahan dengan ada tayangan ini membuat jerah gitu orang-orang yang berbuat yang seenak hati atau apa segala macam seperti itu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Buat teman-teman yang di rumah punya pengalaman misteri, punya pengalaman horor,
yang mengerikan atau apa segala macam, monggo silakan kalau mau diceritakan dikirimnya ke DM Instagram saya atau WhatsApp saya. Nah, ketika ngetik seperti ini bentuknya, monggo silakan lihat di layar kaca, lihat di layar handphone kalian. Nama yang mau disamarkan mana ya kan? Ini mau nama asli atau tidak, ini dijelaskan, kirim per paragraf. Kronologi awal gitu. Mas, saya ini lahir di sini di sini. Saya punya 3 adik, saya punya bapak ini. Nah, bapak saya seperti ini. Nah, dikirimnya setiap ngetik ini per paragraf atau per kalimat gitu, agar saya mudah untuk menghafal. Teror hantunya seperti apa? Jelas di situ teror hantu, penyelesaiannya seperti apa. Semuanya dikirim per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.